Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial, hidup mudah dengan tutorial. Apa kabar semua? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Yang lagi berjuang semoga tercapai segala impiannya. Yang belum subscribe semoga bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Di tangan saya ini ada HP Oppo A96 dengan kasusnya yaitu seperti yang Anda lihat. Entah gara-gara apa HP ini dalam keadaan bentuknya seperti ini. Dan ini sudah saya cek ya untuk menentukan bagian apanya saja yang bakalan saya pesankan, karena ini sudah saya tes. Tekan tombol power ternyata bergetar, begitupun ketika kita cas itu juga bergetar ya. Jadi ini sudah saya bongkar sebelumnya, dan di sini ternyata yang butuh diganti itu cuman tulangan LCD-nya dengan LCD-nya ya. Jadi yang itu saja ya yang saya pesankan, karena ini back cover dan middle frame-nya itu baik-baik saja, yang bengkok itu tulangan LCD-nya. Jadi langsung saja ini saya eksekusi. Kita buka dulu bagian back covernya, kemudian jangan lupa ya buka dulu SIM tray-nya, dan kita buka semua baut yang ada pada middle frame-nya, baik di bagian atas maupun bagian bawah. Setelah semua baut terbuka itu ya jangan lupa ya buka dulu SIM tray-nya. Kemudian setelah SIM tray ini terbuka, itu bisa kita seset menggunakan alat seperti ini. Saya mulai biasanya di atas SIM tray ya, karena di situ gampang terangkat. Setelah middle frame-nya terbuka, jangan langsung tarik karena di sini ada fleksibel fingerprint-nya. Kemudian setelah ini terbuka, barulah kemudian saya lepas soket-soketnya. Lanjut, di sini saya lepas baterainya. Ini mudah saja ya karena sudah kita lepas sebelumnya. Jadi kalau belum dilepas itu agak susah. Hati-hati ya dalam mencabut baterai, karena ini bisa merusak baterainya kalau pertama kita buka. Jadi perlu teknik dan perlu ekstra hati-hati. Di sini saya memindahkan semua bagian-bagian yang ada pada tulangan LCD-nya, mulai dari speaker atas, papan PC bawah, speaker bawah, kemudian tombolnya. Di sini juga ada benda kecil yang bening, itu gunanya sebagai penghubung sensor proximity. Jangan dilupa ya, karena itu kadang terlupa. Pokoknya semuanya bagian-bagian yang ada pada tulangan LCD yang lama itu dipindahkan ke tulangan LCD yang baru, termasuk fleksibelnya. Dan ini tulangan yang datang ya, saya pesan Oppo A96, tidak mungkin saya salah tipe ya, karena ini adalah memang Oppo 96, tetapi ternyata tulangan LCD ini datang modelnya berbeda dengan tulangan yang sebelumnya.
Tetapi setelah saya cek-cek, ternyata ketika kita tekan atau cari Oppo A96 di toko online dimanapun itu yang muncul seperti ini, yang baru ya, yang tulangan yang baru ini yang saya bilang tidak cocok. Saya juga pusing, ini bagaimana sih? Apakah ini HP-nya yang tidak mungkin saya salah tipe? Ya tidak mungkin, tetapi saya dicari di YouTube yang membongkar Oppo A96 itu frame LCD-nya itu sama dengan yang saya bongkar sekarang. Dan ini saya sudah pesan yang baru. Ya, saya cari Oppo A96, ternyata itu semuanya sama, mengirim atau bendanya itu tulangan LCD-nya itu yang seperti tadi, yang salah ya, yang tidak cocok dengan Oppo A96. Ini saya cari-cari, ternyata yang cocok atau yang mirip itu dengan kata kunci tulangan LCD Oppo A76. Ya, jadi saya bandingkan yang asli dengan gambarnya yang di toko online itu, ternyata yang cocok itu Oppo A76. Karena saya cari Oppo A96 ya yang seperti tadi yang datang salah ya. Entah bagaimana ini bisa terjadi, tapi saya juga pusing ya. Ternyata yang cocok Oppo A76. Entahlah, tapi yang jelas tipe HP ini tidak mungkin salah karena ini dosnya ada. Saya pernah lihat dosnya oleh pemiliknya itu Oppo A96. Dan ini yang baru, datang yang baru dengan kasus ya bagian speaker atasnya itu ya tidak cocok, juga tidak cocok ya. Yang bagian speaker atasnya itu tidak bisa terpasang dengan sempurna. Akhirnya ini saya akali saja, saya buka atau saya serut bagian tulangan ini, saya panasi ya dengan solder, dan sampai saya temukan ini speakernya, speaker bagian atasnya itu cocok terpasang. Jadi ini sudah cocok ya, ini sudah saya solder dan saya keruk, dan sekarang sudah bisa terpasang speaker bagian atasnya. Lanjut kita pindahkan bagian-bagian yang lain. Yang saya maksud kaca atau sensor penghubung sensor proximity itu yang ini ya. Ya ini jangan lupa dipindahkan, karena kalau tidak pindah itu akibatnya bisa mengakibatkan gangguan fungsi pada HP-nya. Ada fitur yang tidak berfungsi ya kalau ini nggak dipindahkan. Berikutnya ini bagian-bagian apa saja yang saya pindahkan, tidak usah saya jelaskan ya karena ini lumayan banyak. Jadi simak saja videonya, jangan di skip ya. Karena kalau saya jelaskan semua itu bakalan kepanjangan videonya ya. Ini juga repot ya dijelaskan satu persatu karena terlalu banyak bagian-bagian yang mesti saya pindahkan.
Ini mulai saya pasang semua ya. Ada yang belum saya pasang, mungkin bagian fleksibel fingerprintnya dan mungkin kameranya belum juga saya pasang. Saya akan melakukan pengetesan apakah ini bisa menyala atau tidak, karena saya cukup penasaran ya. Jadi ini saya satukan saja dulu semuanya dan akan melakukan pengujian. Dan ini alhamdulillah bisa menyala. Ini saya ikat sementara ya, supaya dalam pengetesan, karena ini saya mau tes dulu beberapa saat supaya dalam pengetesan baterainya tidak jatuh. Jadi saya ikat dulu menggunakan karet. Mudah-mudahan ini normal. Oh, dan ini ternyata mati sendiri, restart sendiri ya. Mungkin ini ada sedikit masalah di bagian baterainya ya, jadi mungkin ini baterainya perlu kita jumper air fuse-nya atau sekringnya ya. Kita jumper saja menggunakan solder ya. Dan ini saya cek-cek dulu beberapa saat untuk mencari apakah masih ada ya kekurangan ya. Ini saya cek-cek dan ternyata ya ini masih restart sendiri fix. Ini baterainya perlu kita jumper air fuse-nya. Ini saya bongkar kembali untuk memperbaiki bagian baterainya. Namun sebelum bagian baterai saya perbaiki, ini semuanya saya buka kembali ya mesinnya, dan beberapa bagian saya buka karena ini saya akan melakukan pengeleman LCD ya. Jadi kalau ini tidak dibuka dalam mengikat LCD-nya nanti itu bisa terhalang ya, bisa karetnya nyangkut-nyangkut di bagian-bagian tertentu di PCB, bawaan PCB-nya, itu bisa mengakibatkan kerusakan baru kalau karetnya nyangkut-nyangkut di bagian mesin. Jadi mesinnya saya lepas dulu dan melakukan pengeleman LCD. Terus seperti biasanya, kalau saya lem LCD itu bagian atasnya saya lem bening karena di situ ada sensor. Kalau lem hitam nanti sensornya tidak berfungsi. Jadi bagian atas lem bening dan sisanya itu lem hitam. Dan ini saya ikat menggunakan karet ya. Sambil menunggu ini kering, lemnya kering, juga sambil kita perbaiki dulu bagian baterainya yang saya katakan tadi. Saya akan melakukan jumper air fuse atau jumper sekring pada baterai. Jadi bagian ini ya yang kita solder, kita hubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lain. Di sini ada dua sekring ya, jadi saya jumper saja semuanya. Dan ini saya cek ya apakah nyambung atau tidak. Dan ini ya nyambung ya. Saatnya kita rapikan kembali baterainya dan kita pasang ulang.
Dan ini tadi LCD-nya sudah kering ya, sudah saya lepas karetnya, dan kita melakukan perakitan ulang kembali. Dan ini kayaknya saya melupakan sesuatu, saya lupa pasang speaker bagian bawahnya. Jadi ini saya bongkar kembali dulu untuk memasang speaker bagian bawah. Dan tadi ada beberapa soket yang kurang rapat ya, jadi ini tidak bisa menyala. Sekarang sudah rapat dan saya sudah nyalakan. Tadi videonya sempat error ya, kameranya sempat error, jadi itu tidak terekam. Dan ini tinggal saya melakukan pengecekan saja. Dan setelah yakin semuanya normal, saatnya saya pasang kembali semua bautnya dan melakukan pengeleman terhadap back covernya.
Oke, ini sudah lemnya sudah kering, karetnya sudah dilepas dan ini sudah saya bersihkan. Dan ini sekali lagi kita cek ulang ya, ini adalah tipenya. Tipenya ini adalah Oppo A96. Entah mengapa tadi tulangannya salah ya, pesan online. Dan ini overall semuanya sudah mulus kembali seperti barunya lagi. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget prosesnya.